Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan jangan lupa juga, live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Tidak lupa juga kami terus mengingatkan, tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi agar kita bisa terbebas dari COVID-19. Baik pemirsa, langsung saja kita akan ikuti Market Review selengkapnya. Ya pemirsa, pasar modal Indonesia kembali kedatangan emiten baru. Kali ini PT Hasnur International Shipping Tbk, emiten yang bergerak di bidang transportasi dan logistik resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham HAIS ini pun menawarkan sebanyak 525,25 juta saham ke publik. PT Hasnur International Shipping Tbk, sebuah anak usaha dari Hasnur Group yang bergerak di bidang transportasi dan logistik, secara resmi telah melakukan initial public offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Emiten dengan kode saham HAIS ini menawarkan sebanyak 525,25 juta saham ke publik dengan harga penawaran perdana senilai Rp300 per saham. Dengan demikian, perseroan menargetkan peraihan dana IPO sampai mencapai 157,57 miliar rupiah. Direktur Operasi PT Hasnur International Shipping Tbk menjelaskan, dana hasil IPO sebesar 46% akan digunakan untuk belanja modal, yaitu berupa membeli 3 set kapal tunda dan tongkang. Sebesar 23% untuk pembelian peralatan guna mendukung rencana pengembangan serta peningkatan fasilitas dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang jasa kepelabuhan, serta 31% akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional. Kedepan, perusahaan akan mengembangkan layanan pelabuhan bongkar muat untuk komoditas lain di Sulawesi untuk semakin memperkokoh eksistensi perusahaan, khususnya di bidang layanan logistik dan transportasi via laut di Indonesia. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas IPO PT Hasnur International Shipping Tbk sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Jayanti Sari. Beliau adalah Direktur Utama PT Hasnur International Shipping Tbk dan juga Soma Ariaka. Beliau adalah Direktur PT Hasnur International Shipping Tbk. Halo, selamat pagi Ibu Jayanti dan Pak Soma. Pagi. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin langsung saja ke Ibu Jayanti nih. Kami ucapkan terima kasih dan juga selamat ya setelah melantai di Bursa Efek Indonesia untuk Hasnur International Shipping Tbk. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa memilih di lantai Bursa Efek Indonesia dengan mencatatkan sahamnya di kategori syariah ini, Bu? Terima kasih sebelumnya. Kalau dikatakan memilih mungkin tidak ya, tapi alhamdulillah kami dipilih. Jadi alhamdulillah wa syukurillah Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan penetapan efek syariah, yaitu keputusan nomor 39 D04 2021 tentang penetapan saham PT Hasnur International Shipping Tbk sebagai efek syariah. Dikeluarkan keputusan tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari hasil penelaahan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pemenuhan kriteria efek syariah. Jadi ya alhamdulillah kami dipilih. Jadi PT Hasnur International Shipping Tbk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah, berikut dengan rasio-rasio keuangan yang menyertainya. Tentu saja hal ini kami sambut dengan sangat baik dan kami sangat berterima kasih, dan ini sejalan dengan visi kami, yaitu menjadi perusahaan pelayaran dan logistik yang amanah dan terintegrasi dengan reputasi internasional. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas terpilihnya kami menjadi dalam syariah ini. Terima kasih. Baik, Ibu Jayanti. Lantas Pak Soma, bagaimana dengan total jumlah saham yang ditawarkan dan juga harga penawaran perdananya nih kepada publik? Mungkin bisa dijelaskan. Baik Pak, penawaran perdana kita di harga 300 waktu itu Pak ya, di public offeringnya kita sampaikan. Total kalau saham yang dicatatkan itu ada 2.626 juta sekian lembar saham, yang terdiri dari saham pendiri itu ada 2.101 juta.
Kemudian saham yang ditawarkan ke publik adalah 20% atau setara dengan 525.250.000 lembar saham, Pak. Oke, tapi sejauh ini oversubscribe juga nampaknya dialami nih oleh Ya, alhamdulillah Pak, Hasnur alhamdulillah. International. Jadi per hari Senin kemarin ya di penutupan penawaran publik itu porsi poolingnya alhamdulillah oversubscribe sampai 39 kali lebih Pak. Oke. Atau totalnya ada sekitar 3 jutaan, 3 miliar, mohon maaf, 3 miliar lembar saham. Kalau dari total saham yang kami tawarkan itu hampir 7 kali oversubscribe. Jadi alhamdulillah masyarakat percaya pada kami. Baik, itu dia. Menarik kalau kita cermati dari Hasnur International Shipping Tbk yang hari ini sudah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dan pergerakan sahamnya saja setelah langsung IPO ini melonjak masuk dalam auto reject atas dari pergerakan dari emiten berkode saham HIS ini. Baik, Ibu Jayanti dan Pak Soma, kita akan jeda dulu sebentar, nanti akan kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini akan kami sampaikan informasi dari profil emiten yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita akan lihat dari profil PT Hasnur International Shipping Tbk, di mana kode sahamnya adalah HAIS atau HAIS dengan saham IPO sebanyak 20% dari modal ditempatkan dengan underwriternya PT RHB Sekuritas Indonesia. Harga IPO ditawarkan Rp300 per saham, dan dana hasil IPO juga yang akan diperoleh sekitar Rp157,57 miliar. Dan selanjutnya kita akan lihat bagaimana dari sisi penggunaan dana nih dari IPO, apa saja sih. Selengkapnya bisa Anda lihat sekitar 46% digunakan untuk belanja modal perseroan, kemudian 23% disalurkan melalui skema pinjaman kepada entitas anak, dan 31% digunakan untuk modal kerja perseroan. Ya, lantas bagaimana dengan kepemilikan saham dari Hasnur International Shipping Tbk ini? Kita lihat ada PT Nur International Samudra sekitar 40,8%. Lanjut ada Hasnur Jaya International 28%. Dan Jayanti Sari 5,6%, Zainal Hadi Has HB 5,6%, dan masyarakat 20%. Ya, kita lihat dari sisi posisi aset, liabilitas dan juga ekuitas. Kita lihat dari asetnya sekitar 101,16 miliar, liabilitas 131,9 miliar rupiah, dan ekuitasnya 252,29 miliar rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Jayanti Sari dan juga Bapak Soma Aryaka. Halo Ibu Jayanti. Ya, tadi sudah disampaikan betul. Bicara mengenai total dana yang akan dihimpun dalam IPO kali ini, sebenarnya apakah ini juga sesuai dengan yang ditarget oleh perusahaan? Gitu? Alhamdulillah sesuai dengan target. Jadi total dana yang dihimpun dalam IPO kali ini sebesar 157,57 miliar, Pak. Oke, dan kalau bicara mengenai dana segar yang sudah diperoleh dari pasar modal ini, Pak Soma mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut. Tadi juga sudah dijabarkan, nanti penggunaannya lebih tepatnya kemana saja? Kalau penggunaan sama Pak, seperti yang di prospektus tadi sudah Bapak sempat sampaikan juga ya. Jadi utamanya adalah kita untuk penambahan armada kapal kami, Pak, mohon maaf. 46% dari hasil IPO itu adalah untuk belanja modal. Kemudian sebagian 23% itu akan kita gunakan ke entitas anak usaha dalam bentuk pinjaman untuk peningkatan infrastruktur dan fasilitas pelabuhan, Pak. Karena kita akan kembangkan juga usaha di kepelabuhanan. Kemudian sisanya kita akan gunakan sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional. Demikian, Pak. Baik, kalau kita bicara mengenai belanja modal, begitu Bang, fokus untuk pengembangan usaha akan kemana nih Pak, untuk HAIS sendiri? Kalau pengembangan usaha, fokus kami pertama adalah meningkatkan komposisi kapal kami sendiri untuk mengangkut kargo dari grup, Pak. Jadi selama ini kan memang Hasnur International Shipping Tbk ini adalah salah satu entitas anak perusahaan yang di bawah Hasnur Group yang memang bergerak di transportasi laut dan logistik.
Kami saat ini memiliki 12 set kapal tunda dan kapal tongkang ya Pak ya. Tadi sudah disampaikan juga 11 yang memang untuk angkutan curah kering dan 1 set kapal tunda dan kapal tongkang yang mengangkut curah cair. 4 tahun terakhir ini kami sudah mengangkut lebih kurang 24 juta metrik ton kargo curah kering, dan harapannya dengan penambahan armada itu akan meningkatkan komposisi yang sebelumnya 44% Pak di tahun lalu itu yang menggunakan kapal sendiri untuk kargo sendiri. Ini kita akan tingkatkan menjadi antara 60-65% yang menggunakan kapal sendiri. Jadi peningkatan armada. Demikian Pak. Baik, bicara mengenai kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020, apakah ini menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan, Ibu Jayanti? Alhamdulillah kinerja pendapatan laba usaha dan laba tahunan berjalan PT Hasnur International Shipping Tbk selama 3 tahun ini tidak terlalu pengaruh signifikan, dikarenakan ya kita selalu dengan mitigasi resiko ya Pak ya, dan alhamdulillah tidak terlalu pengaruh yang signifikan, dan proyeksi ke depan insya Allah akan lebih baik. Kalau boleh saya tambahkan sedikit juga Pak. Ya, silakan. Karena kita terbantu juga alhamdulillah sekarang karena harga komoditas juga luar biasa di tahun ini. Jadi angkutan kami juga terkena dampaknya yang positif tadi. Jadi alhamdulillah tahun ini bagus juga. Ya memang menjadi salah satu blessing in disguise juga dengan kondisi COVID-19, tapi pergerakan dari harga komoditas khususnya pertambangan begitu di pasar internasional sedang mengalami lonjakan yang cukup signifikan karena ada permintaan yang juga tinggi ya dari negara-negara tujuan ekspor seperti China begitu ya. Apakah ini bisa meningkatkan juga akhirnya secara umum ataupun secara keseluruhan terhadap kinerja perusahaan ini untuk Pak Soma? Betul Pak, betul sekali Pak. Itu sangat-sangat berpengaruh di kami, baik untuk angkutan yang di dalam Indonesia maupun juga angkutan yang di internasionalnya juga Pak. Nah, bicara mengenai tantangan di tengah pandemi, kalau misalnya Ibu Jayanti bilang begitu tidak terlalu terdampak dengan ada pandemi, tapi sebenarnya dengan kondisi seperti ini kan ruang lingkup kita jenis usaha juga yang dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat, akankah itu ikut ada sedikit hambatan atau justru tantangan itu yang harus dilalui oleh perusahaan itu? Salah satu cara manajemen untuk selalu menjaga kinerja PT Hasnur International Shipping Tbk dan entitas anak adalah dengan kami menerapkan fungsi manajemen risiko Pak, yang diperkirakan dapat menangani permasalahan yang akan muncul untuk menghindari hal-hal yang berpotensi merugikan perusahaan dan entitas anak. Baik, upaya-upaya apa saja nih, ataupun mungkin strategi bisnis kalau kita bicara mengenai upaya mitigasi terkait dengan COVID-19, apa saja Bu yang akan diterapkan perusahaan? Ya kalau dari kami ya Pak ya, tentunya pertama mengikuti arahan dari pemerintah bahwa kita prokes itu selalu kita jalankan. Kami juga memberikan dukungan kepada kru, terutama yang memang interaksinya banyak ya Pak ya di lapangan, itu tambahan fasilitas juga kepada mereka sehingga kondisi kesehatan mereka juga terjaga dengan baik. Kemudian program vaksinasi alhamdulillah yang kita juga mengikuti anjuran dari pemerintah, kita ikuti semua Pak. Alhamdulillah tim kami juga ikut juga mendukung program vaksinasi ini. Kemudian kalau dari aspek ini Pak, aspek keselamatan ya, karena kapal ini kan juga salah satu yang dari sisi aspek keselamatannya memang fokus tinggi, itu bisa menjadikan kami contoh juga kepada lingkungan masyarakat sekitar. Jadi hal-hal semacam itu yang kita terus dorong kepada teman-teman lapangan supaya kita mengikuti terus prokes kesehatan ini. Terima kasih Pak. Kalau bicara mengenai core business dari perusahaan begitu, cakupan wilayahnya juga wilayah mana saja? Apakah nanti ada rencana ekspansi begitu ke depan, Mas Soma? Ada Pak. Kalau saat ini sih Pak, kalau dari sisi angkutan ya Pak ya, kita angkutan memang masih domestik dan dominasi transshipment itu juga lumayan tinggi karena untuk apalagi di tahun ini ya Pak ya, dengan harga komoditas seperti itu maka transshipment akan dominan, tetapi pengiriman ke
Indonesia, alhamdulillah kami kalau dari Sumatera, Jawa, pantai utara, pantai selatan sudah kita kirim semua ke situ, Pak. Sulawesi adalah satu pulau yang kita akan kembangkan saat ini, Pak, dalam beberapa tahun ke depan. Baik, tadi kalau kita bicara mengenai penggunaan dana pada saat IPO ada juga yang dilakukan skema pinjaman kepada entitas anak begitu kaitannya dengan anak perseroan atau usaha begitu. Bagaimana dengan penyaluran dana? Jadi lebih dimanfaatkan untuk modal kerjanya kah di sana atau bagaimana? Bukan, Pak. Jadi kita skemanya memang skema pinjaman ya dari induk perusahaan kepada anak perusahaan. Tapi karena HIS ini atau HIS ya Pak ya, satu rangkaian anak perusahaan dengan induk perusahaan ini memang kita bicara logistik yang terintegrasi ya, dari pelabuhannya ada, kapalnya ada, pelabuhan tujuannya ada, sehingga kita juga kembangkan fasilitas dan infrastruktur di pelabuhan tersebut. Nah, kami memang saat ini melihat Sulawesi Barat itu wilayah yang potensinya tinggi, Pak, bagi kami gitu, dan kita juga kembangkan juga komoditas untuk going concern ke depannya bahwa angkutan ini hidup kalau ada yang diangkut gitu, Pak. Jadi kita memang kembangkan juga komoditas di Sulawesi Barat, pelabuhannya, sehingga kapalnya pun juga ikut berkembang. Demikian, Pak Pras. Pak Soma dan Ibu Jayanti, kita akan jeda kembali sebentar. Nanti mungkin Ibu Jayanti bisa menjelaskan di segmen berikutnya bagaimana dengan kinerja perusahaan di sepanjang tahun 2021 ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Jayanti Sari, Direktur Utama dari PT Hasnur International Shipping Tbk, dan juga Bapak Soma Aryaka, Direktur PT Hasnur International Shipping Tbk. Baik, Ibu Jayanti, mungkin di segmen ini bisa menjelaskan lebih lanjut bagaimana dengan kinerja perusahaan di sepanjang tahun 2021 ini. Seperti Anda sudah sebutkan di awal bahwa tidak terlalu terdampak nih dengan adanya pandemi COVID-19. Silakan, Bu. Ya, kinerja keuangan kami hingga Juli 2021 alhamdulillah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020. Pendapatan sampai dengan bulan Juli 2021 sebesar 217 miliar. Jadi sudah tercapai 70% dari total. Kalau dibandingkan tahun 2020 sebesar 310 miliar. Jadi laba bersih sampai dengan bulan Juli 2021 kurang lebih sebesar 18 miliar, sudah sama dengan total laba bersih di tahun 2020 lalu. Sementara margin laba bersih sebesar 8,5%, juga meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 6%. Terima kasih, Pak. Baik, bicara mengenai kinerja keuangan begitu lebih didukung lebih penyebabnya mungkin bisa disebutkan Ibu. Apakah karena kondisi memang tadi harga komoditas yang baik atau ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh perusahaan? Selain harga batu bara memang ini bagus ya Pak, kami juga selalu melakukan cost efisiensi, terobosan-terobosan. Jadi itu yang kita lakukan Pak, selalu setiap saat. Untuk melakukan cost efisiensi. Target sampai dengan akhir tahun akan ke berapa kalau bicara mengenai laba bersihnya yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu? Target sih kita perkirakan ada di sekitar 30-an, Pak. Mudah-mudahan bisa tercapai karena dibandingkan dengan tahun lalu memang sampai bulan Juli ini sudah di 18 M atau sama dengan yang tahun lalu ya Pak ya. Tapi karena volume sudah bagus Pak, volumenya bagus. Jadi kalau kita bicara 5 bulan ke depan, ya kira-kira ada linear, kita kira-kira ada di 30-an M Pak. Ya, insya Allah akhir tahun 30 miliar Pak. Baik, tapi ada rencana untuk ekspansi ke tempat lain tidak nih? Pak Soma mau menyikapi dengan kita tahu kinerja keuangannya tetap terjaga meskipun pandemi, kemudian operasional perusahaan juga tetap terjaga. Apakah ada rencana juga untuk perluasan cakupan wilayah operasional? Seperti tadi Pak yang kita sudah sampaikan bahwa di Sulawesi Barat itu memang rencana kita akan kembangkan ya Pak di situ. Jadi kebetulan kan kami memang ada arah pengiriman dari Kalimantan ke Sulawesi Selatan gitu Pak. Nah balikannya kalau misalnya kita bisa tingkatkan pelabuhan kami yang ada di Sulawesi Barat ini, insya Allah kan bisa bawa kembali dengan tambahan material
sehingga Betul. ada peningkatan dari sisi revenue, juga dari sisi efisiensi yang tadi Bu Jayanti juga sudah sampaikan. Gitu Pak. Ya. Baik, dari sisi aset, liabilitas dan ekuitas sendiri bagaimana nih perusahaan untuk menjaga adanya tetap kondisi tumbuh begitu, Pak Soma? Kalau dari aset, memang salah satu pemanfaatan dana IPO itu kan memang untuk kita tambah armada ya Pak. Jadi aset Betul. akan tumbuh di situ, dan itu memang IPO penggunaan berapa 69% ya, hampir 70% itu memang untuk peningkatan aset dari sisi Oke. kami ya Pak. Nah, untuk pengembangan yang memang aset-aset itu kita arahkan untuk yang tadi Pak. Kalau dari sisi dari sisi revenue dengan nambah armada tetapi komposisi kargonya masih sama, itu ya sebenarnya yang kita lakukan adalah efisiensi ya Pak ya, karena penggunaan kapal sendiri versus kita harus sewa kapal orang lain gitu Pak. Jadi 44% ke 60% itu sendiri sudah merupakan peningkatan efisiensi. Jadi aset kita tambah dengan yang IPO ini, sementara efisiensi kita lakukan dengan penambahan aset tersebut. Tapi Itu kalau Pak kita gambarannya. bicara mengenai sektor bisnisnya begitu, dari sisi tingkat persaingan, menurut Anda saat ini cukup kompetitif? Kami Pak, kami sangat kompetitif Pak. Karena kita terintegrasi ya Pak, itu salah satu sebenarnya kekuatan kami itu terintegrasi antara supply chain ini kan bicara selalu integrasi kan, transfernya gimana, Betul. transportnya gimana, Yes. menyimpannya bagaimana ya. Tiga hal inilah, transfer, transport, and warehousing ini yang kita alhamdulillah sih terintegrasi sehingga aspek efisiensinya, keberlanjutannya bisa terjaga. Demikian. Apakah juga ikut memanfaatkan digitalisasi yang saat ini juga sedang marak ini? Kami menggunakan, yang pertama monitoring dari aset kami, kapal kami ada di mana, kesehatan kapal kami itu juga sudah menggunakan digitalisasi ya Pak ya, dengan online. Jadi setiap saat kita pengen tahu posisi kapal ada di mana pun bisa dilakukan. Update ini kesehatan, tingkat kesehatan kapal itu juga bisa kita lakukan. Nah, ke depan memang dari yang sebelumnya resolusinya yang mungkin ya Pak ya bahasanya ya, resolusi informasi yang setiap saat mungkin hitungannya sekarang udah detik, atau kalau kami ya mungkin masih jam-jaman gitu ya Pak ya, itu akan semakin diperbaiki. Akan tetap dipersempit begitu dari waktu-waktu yang dari sisi Betul yang Pak, lain. resolusinya. Kalau semuanya udah jatuhnya di jam-jaman gitu kan udah udah nggak kelihatan lagi kan Pak bedanya, jadi harus diperkecil lagi resolusinya tentunya. Baik, terakhir Ibu Jayanti, bagaimana nih harapan Anda ke depan terkait dengan Hasnur International Shipping Tbk yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia? Ya, harapan kami akan melakukan yang terbaik, apalagi udah dikasih amanah dengan kami menjadi perusahaan TBK. Ya. Dan harapan kami, insya Allah kami ingin kapal Hasnur International Shipping akan berlayar juga di samudra internasional. Itu salah satu harapan kami. Sementara kan kami masih di Indonesia. Ini salah satu harapan kami ke depan, dan bagaimana bermanfaat untuk para stakeholder dan orang banyak. Dan kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin karena kepercayaan masyarakat, dan alhamdulillah dengan kami menjadi perusahaan TBK ini. Dan kebetulan juga alhamdulillah Hasnu Group juga 27 Agustus kemarin usianya 55 tahun. Baik. Jadi kami yakin kami ingin grow together, develop the future, dan akan menjaga kepercayaan ini dan akan melakukan terobosan-terobosan yang terbaik untuk kemajuan baik kepada seluruh pemegang saham dan kepada masyarakat Indonesia dan juga internasional. Oke. Pak Soma, bagaimana nih upaya untuk mewujudkan keinginan yang sudah disampaikan Ibu Jayanti? Wah, banyak Pak kalau rencana ya tadi ya, seperti di rencana pengembangan itu sudah disampaikan bahwa kita inginnya terintegrasi ya Pak ya dari awal. Baik. Dari end-to-end proses logistik ini. Kemudian kita juga dalam mengembangkan juga harus aman ya Pak ya. Jadi source-nya, kargonya itu juga harus ada, tidak harus 100%, tetapi juga tidak 0% ya Pak ya. Kita ambil angkanya sih 60-70%. Kemudian yang terakhir yang saya ingin sampaikan juga, kemarin juga waktu di public offering gitu Pak, kita juga sampaikan bahwa kami juga akan membuat bauran energi dari yang
kapal-kapal kami ini juga ada aspek energi baru terbarukannya juga, Pak. Jadi kapal kami itu ada program sekarang. biasa ini. Kalau bintang hijau berarti bauran energinya itu minimum 5% itu menggunakan energi baru terbarukan. Nah, itu harapan kami ke depan bahwa kami bekerja sama juga dengan teman-teman dari teknologi dari grup juga akan ada terobosan-terobosan baru di bauran energi baru terbarukan ini, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Ibu Jayanti, kemudian Bapak Soma Aryaka, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat atas upaya untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Semoga sukses terus untuk perusahaan. Terima kasih dan salam sehat. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Ibu Jayanti Sari, Direktur Utama PT Hasnur International Shipping Tbk, dan Bapak Soma Aryaka, Direktur PT Hasnur International Shipping Tbk. Jangan beranjak dari tempat Anda karena kami masih akan kembali dengan pembahasan menarik lainnya terkait dengan sektor makanan minuman di tengah pandemi COVID-19. Sesaat lagi.